Pede dulu sih sebenarnya. Pede ya, Percaya pede diri diri tuh harus banget. Terus kalau mau bikin konten-konten gitu emang harus maksudnya biar kita tuh bikin konten gak hanya bikin konten gitu tapi ada pesan positif untuk masyarakat gitu. Jadi konten kita tuh bermanfaat gitu. Apalagi yang misalkan nih masuk fakultas hukum, yang dari malu-malu ngomong tuh di sana kan kebiasaan tuh. Oh ya, karena debat ya. Iya, debat terus sering ngomong presentasi tuh bisa dilatih sebenarnya. Jadi public speaking-nya salah satunya juga dikembangin di. Iya, dari kampus. Halo kawan-kawan, pemirsa iPodcast, jumpa lagi di iPodcast kali ini. Salam AIS teman-teman, Integrity, Care, and Excellence. Kali ini kita kedatangan ini nih ya. Namun saya sengaja naikin kursi supaya lebih tinggi sedikit gitu ya. Oke, di sini ada Siska ya. Halo Siska ini alumnus hukum ya, Fakultas Hukum Universitas Maranatha. Sempat jadi ini ya, baru kemarin jadi finalis ya di Putri Indonesia Jawa Barat ya. Ya, aduh luar biasa. Terus kalau boleh sekarang berarti lulus tahun kapan kemarin? Lulusnya tahun? Aku 2019 akhir, Oktober. Oke, dulu angkatan berapa berarti? Angkatan 15. 2015 ya, 2019 Oktober lulus. Terus habis itu jadi ini, terus sekarang boleh dibilang ini lah ya, jadi social influencer gitu ya. Banyak soalnya follower Instagramnya. Platformnya memang paling banyak di Instagram ya? Atau ada yang lain? Ada TikTok juga? TikTok aku, jadi dari TikTok konten-konten rame. Nah mereka kepo nih mungkin ke Instagram, jadi Instagram ikut naik juga. Oke. Dulu waktu sekarang udah nampil di TV sih ya, udah beda. Saya waktu itu nonton beberapa acaranya. Jadi malu. Kok malu? Bagus. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat ya, nanti ada ininya Instagramnya ya. Siskanya pakai Y gitu. Oke, kalau boleh cerita nih, emang dari dulu suka dunia ini ya? Kalau boleh dibilang semacam modeling atau jadi inilah ya. Kalau boleh kan influencer dari zaman sekarang ya. Emang suka jadi pusat perhatian atau gimana dulunya awalnya? Kenapa juga? Dulu sih kan dulu dulu belum mengenal TikTok gitu tuh ya, dulu. Terus semuanya TikTok kayak nyoba konten-konten gitu. Lama-lama tuh dari satu video viral makin kesana, jadi suka nih aku di dunia ini, jadi aku terusin aja di dunia seperti itu. Tapi sebelumnya dulu sebelum era media sosial memang suka ada modeling atau kayak gitu atau? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke, jadi baru mulai minat tuh setelah era media sosial waktu itu? Iya betul. Tahun berapa tuh berarti? Tahun 2020-an baru aktif banget. Wow, gitu. Bisa bikin konten apa sih kalau di TikTok? Aku tuh pertama ini puberti aku dulu yang dari tips diet juga. Sama sekarang tuh lebih ke tentang apa sih, cewek-cewek di Indonesia kan banyak yang punya badan tinggi terus kayak ngerasa insecure gitu, terus aku bikin komunitas. Nah dari situ sih komunitas cewek-cewek tinggi ya. Justru insecure saya kalau ketemu kalian nanti biasanya. Tapi memang ini ya, maksudnya di Indonesia kan itu kita masih sangat ini ya, kadang-kadang ya memang soalnya jarang kan di sini gitu. Dan biasanya kalau cowoknya lebih pendek biasanya jadi insecure. Iya, bikin ceweknya insecure, cowoknya insecure juga ya, jadi dadanya insecure. Padahal ya memang badannya memang gitu ya, mau gimana lagi gitu. Iya. Lumayan teman-teman, tingginya lumayan sangat tinggi. Saya tadi udah diri soalnya gitu. Oke, tapi memang waktu kuliah memang jadi ini nggak? Tapi sebelumnya waktu itu suka nampil atau suka di MC atau? Justru pas kuliah itu aku kayak dulu kan badan aku pas kuliah kayak tinggi besar gitu. Terus jadi insecure banget. Justru aku tuh kuliah pendiam gitu. Iya, makanya. Nah, yang mengubah apa kira-kira waktu itu? Emang gara-gara memang mau nyoba TikTok atau ada momen tertentu yang waktu itu bikin Siska berubah? Jadi gini, dulu tuh udah dari zaman aku kuliah awal-awal tuh udah pada suruh gini, udah ikut Putri Indonesia aja katanya gitu. Belum ada nih fakultas hukum yang ikut Putri Indonesia ajang pageant gitu katanya. Terus dari situ aku mulai diet gitu-gitu, akhirnya badannya udah mulai kecilan lah ya. Nah, udah DPD. Itu tuh udah bertahun-tahun ngomongin mau ikut kan, akhirnya tahun kemarin baru bisa ikut. Berarti umurnya ada kan kalau nggak salah sampai kalau Putri ada 18 sampai 25. 25 masih bisa ya? Bisa. Tahun kan gagal nih, bisa tahun depan ikut sekali lagi.
nggak gagal lah, masuk finalis lumayan Iya. loh itu gitu. Di Jawa Barat kan lumayan banyak ya persaingannya Banyak. kan besar ya gitu kan, karena kita punya banyak ajang-ajang yang lain juga ya beauty pageant kayak gitu ya. Ini. Betul. Nah, waktu itu memang yang akhirnya nyoba karena memang didorong atau lebih pede sendiri waktu itu atau karena udah diet jadi Awalnya tuh didorong, ini orang-orang di fakultas nih yang pada ngedorong aku, ayo ikut gitu. Terus akhirnya aku nyoba-nyoba nyari tahu juga kan. Terus akhirnya udah agak pede nih, ya udah deh daftar aja gitu. Awalnya tuh kan aku persiapannya jauh banget ya, udah dari bulan Maret gitu. Terus aku kayak kayaknya nggak masuk nih gitu. Terus tiba-tiba kemarin jadi finalis gitu, agak kaget juga gitu. Seneng dong. Oke, berarti ini ya ada terus sekarang berarti kan akhirnya lebih banyak nampil ya sekarang. Iya. Tampil di media, terus di media sosial gitu. Nah, melihat perubahannya nggak sih, maksudnya apa yang berbeda di antara Siska yang dulu yang memang lebih nggak pedean gitu, sekarang jadi lebih pede. Apa sih yang berbeda atau tantangan seperti apa? Bedanya ini sih, dulu kan karena tertutup terus pendiam, ya introvert banget kalau kata bahasa sekarang. Sekarang jadi kayak apa ya, lebih pede aja sih karena udah sering ketemu banyak orang gitu. Dulu yang gak berani keluar-keluar, sekarang udah biasa aja gitu. Memang sempat insecure banget sama kondisi itu. Banget. Iya. Karena ini ya, tapi dietnya berhasil berarti. Berhasil. Oke, nah waktu itu ya, waktu kan teman-teman di hukum yang teman-teman di hukum di fakultas hukum yang support gitu ya. Emang waktu itu komunitas yang diikutin apa waktu itu di? Aku ikut ini peradilan semu gitu. Mood court ya. Jadi tapi disuruh supaya masuk ini gitu. Iya, ikut kan mungkin lihat aku tinggi gitu kali ya. Jadi ya udah coba aja. Dan habis setelah ajang itu baru mulai ya untuk ada banyak tawaran di yang lain ya. Sebelum ikut juga udah ada tawaran sebenarnya gara-gara yang viral itu video aku. Oke. Jadi gitu. Banyak yang ini sekarang udah endorse lah ya banyak. Gitu kan. Nah, kalau boleh dibilang sebenarnya sebagai seorang katakanlah influencer seperti itu kan, tantangan yang paling berat sebenarnya apa sih buat Siska? Tantangannya ini ya sebenarnya ini sih dapat komen-komen gak enak gitu loh, yang biasanya aku tuh nggak dapat gitu. Terus tiba-tiba sekarang banyak banget. Ya, gitu ya? Iya, orang nggak suka nih, mau aku berbuat bener enggak tetap aja nggak suka gitu. Yang pernah paling parah yang sampai bilang apa, ngata-ngatain fisik atau gimana atau? Fisik juga banyak. Pernah ngomong kayak gini waktu kan waktu mau daftar putri itu, bilang gini, ini mah seleb TikTok alay, ngapain ikut ajang kayak gini, otaknya aja nggak ada. Dia bilang gitu. Ya aku. Dia kagak tahu dia lulusan Maranatha. Katanya ya gitu sih, itu pokoknya ngatain fisik gitu-gitu. Yang bikin Jadi tantangan terbesarnya di situ ya, komentar-komentar yang nggak peduli kita berbuat sebaik apa, sebagus apa, tetap aja ada yang nyinyirin. Ada aja, iya. Ya, memang itu budaya netizen Indonesia teman-teman. Itu perlu dikurangin sebenarnya, karena memang karena kalau baca sendiri bisa dampaknya ke diri sendiri gimana pas baca ya atau dengar? Kalau aku sih jadinya kepikiran gitu loh. Iya. Kepikiran, terus ya udah kepikirannya, padahal orang-orang tuh ngomong udah nggak usah dipikirin. Jadi kalau kan banyak juga yang muji, pasti kan komentar-komentar pasti banyak keren kak atau ini coba. Iya sih, tapi lebih nyesek yang ngatain. Gitu. Ya, tapi sekarang berarti kalau ngatasinnya gimana kalau karena udah terbiasa, jadi aku udah ya udahlah bodo amat. Gitu. Masih dibaca tapi komen-komen kok. Masih ada aja kan, notifnya muncul tuh ya kak. Jadi ya pasti kelihat gitu, nggak boleh juga. Gitu. Kapan kalau udah saya udahlah masa balas komen lagi gitu. Atau nggak lihat lagi ya. Kelihatan tetap. Dan masih kalau ada yang kata-kata yang itu masih nggak enak di hati ya kalau begini. Kadang udah biasa aja, tapi kadang kalau gimana mood ya, kalau lagi nggak enak terus dapat komen jelek, ya udah langsung, gimana nih gitu. Ya memang tantangan terbesar sekarang sih itu ya. Jadi ada beberapa orang yang kayak Siska mungkin lebih dibawa ke hati ya, jadi bawaannya. Jadi kan mungkin jadi pasti agak itu. Jadi kita tuh kalau di mata mereka tuh harus sempurna, harus apa yang kata mereka benar tuh harus gitu. Tapi kan nggak bisa. Juga ya. Iya. Ya itu memang itulah tantangan terbesar di dunia digital sekarang gitu ya. Betul. Kita bisa berkarya dan mungkin karya itu akan melambungkan nama kita dan juga membuat kita terkenal, tapi ya di balik itu pasti ada dia yang nggak suka gitu. Mungkin dia sebenarnya nggak terlalu gimana, cuma pengen komen aja gitu, gatel aja jempolnya gitu kan. Nggak pernah peduli yang nanti di komen ngerasa kayak gimana gitu. Yang penting komennya udah puas gitu ya. Sebel.
Dan kayaknya memang gitu ya, maksudnya kita sering denger ya kasus kayak terutama di Korea ya, kayak gitu kan, fans sampai segitunya dan mungkin bisa jadi sampai ini ya, sampai Iya kan? ada yang depresi, ada yang Betul. sampai suicide juga gitu. Itu sesuatu yang memang perlu kita iniin. Nah, tantangannya itu ya Pak ya, berarti komentar netizen yang ini ya nyinyir ya seringnya Iya, gitu. betul. Nah kan sering sekarang berarti kan udah mulai dapat endorse produk, udah mulai mempromosikan sesuatu, mengkampanyekan sesuatu kayak gitu kan. Nah, apa yang Siska rasakan sebagai dampak yang mengubah kehidupan Siska nggak sih sebenarnya? Maksudnya akhirnya jadi secara personal berubah atau seperti apa? Kalau Secara personal berubah banget sih. Jadi ya itu yang aku bilang, kayak dulu pendiam, sekarang udah bisa berani ngomong depan banyak orang, bisa apa ya? Ya bisa inilah ke publik gitu. Sekarang dulu kan kayak dosen nanya aku aja, aku kayak aduh takut nih gitu. kayak gitu, gitu. Sekarang tapi udah karena udah terbiasa jadi ya udah gitu. Oke. Lebih senang atau lebih nggak senang kalau? Seneng. Oke, Walaupun seneng ya. banyak omong apa dibully-bully ya udah syukuri aja. Kalau dibully harganya berapa mau dibeli ya? Ya, bercandanya seperti itu. Nah, kan banyak nih orang sebenarnya yang mungkin pengen juga ya, maksudnya bukan di terkenal tapi influence sesuatu lah ya, menggunakan dampak sesuatu dan mulai bikin konten atau ini gitu. Karena kalau dari Siska kira-kira apa sih yang paling perlu dipersiapkan untuk katakanlah kita pengen jadi influencer atau mungkin ikut ajang atau yang seperti itu dan mulai dikenal oleh banyak orang, hal apa yang menurut Siska paling perlu disiapkan? Pertama sih apa ya? Pede dulu sih sebenarnya. Mempercayai diri tuh harus banget. Terus kalau mau bikin konten-konten gitu emang harus maksudnya biar kita tuh bikin konten gak hanya bikin konten gitu tapi ada pesan positif untuk masyarakat gitu. Jadi konten kita tuh bermanfaat gitu sih. Kalau kamu yang pertama viral waktu temanya yang soal itu ya, soal tips. Iya, tips yang dulu aku gendut sekarang bisa tinggi langsing gitu. Masih bisa dicari ya kalau itu. Iya. Oke, terus jadi tadi percaya diri, ada lagi yang kira-kira hal yang penting untuk disiapin atau diingat tentang teman-teman? Lebih ke mental aja sih. Iya siap ya, harus. Iya harus siap, apapun siap gitu. Kamu dulu waktu itu mupuk PD-nya karena memang disupport sama teman-teman atau karena emang tadi berusaha sendiri ya, tadi yang diet dan ini, atau gimana waktu itu ceritanya? Pertama semenjak udah agak badan aku berhasil diet itu agak pede, terus pas karantina kemarin tuh diajarin gimana caranya confident, terus bisa bisa ngomong depan orang, jadi nggak boleh insecurean gitu sih sebenarnya. Itu banyak belajar dari situ. Oh, jadi pengalaman waktu di Putri Indonesia Jawa Barat ya, waktu itu jadi karantinanya. Karantinanya bukan karantina COVID teman-teman. Iya, beda. Karantinanya karena ini ya, karena itu. Dan ya memang akhirnya percaya dirinya muncul karena sekarang udah makin banyak tampil ya, karena biasa, bisa karena terbiasa. Ya, jadi memang kesempatannya harusnya diambil ya kalau teman-teman memang pengen dan PD dengan itu, mulai ningkatin PD-nya bukan cuma dengan diri sendiri tapi juga ini ya, jadi ambil kesempatannya untuk ngobrol, untuk ini gitu. Kadang ngomong depan kamera sendiri juga itu bisa ngelatih percaya diri sebenarnya. Oke, jadi direkam sendiri dulu waktu itu. Kamu suka pakai cara itu untuk ini? Pakai apa? Jadi direkam dulu di kamera terus ngomong di depan kamera sendiri. Gitu-gitu kan latihan. biar nggak malu-malu. Ya sih, tapi menarik. Dia masih agak malu-malu tapi udah ini ya, udah sangat pede sekarang dibandingin dulu. Iya. Oke, itu mungkin yang ini. Nah, kalau menurut ini sedikit ini promo di channel. Menurut Siska ada hal yang positif nggak sih dalam perkuliahan di Maranatha yang juga membantu? Banyak banget. Itu langsung banyak banget. Ini bukan ada promo ya teman-teman. Silakan. Gimana? Apa ya, di sini tuh kan khususnya di fakultas aku kan beda-beda dari manapun gitu. Iya. Nah, toleransinya sih lebih ini banget, karena kan dapat pembekalan dulu pas ospek gitu. Jadi ya udah bisa, maksudnya nggak ada geng-gengan, nggak ada musuh-musuhan, jadi saling aja gitu. Jadi lingkungan kuliahnya memang suportif ya? Iya, suka banget sih. Oke. Suka banget. Ini nggak dipromoin. Ini saya yang bener ngalamin itu tadi ya, karena juga teman-teman yang akhirnya support juga ya supaya Siska masuk ke Putri Indonesia waktu itu, dan emang ya didukung ya waktu itu banyak ini ya, banyak itu kan waktu itu berarti di karantinanya berapa lama sih sampai prosesnya berapa lama? Sebenarnya 4 hari, jadi 2 hari itu karantina, terus libur 2 hari, menuju grand final H-1 sama grand final udah 4 hari, 4 hari sih totalnya, 5 hari sama technical meeting sih awal-awal.
Dari pendaftarannya berarti udah Pendaftarannya online. Oke. Oh ya, sekarang akhirnya udah Sekarang ini ya. online, serba Ya. online. Ya karena situasi pandemi juga gitu. Gitu. Nah, itu jadi mungkin jadi ini juga ya teman-teman. Ternyata kuliah di Fakultas Hukum Maranatha suportif ya lingkungannya Iya. gitu ya. Minat dan bakat kita didorong gitu ya. Betul. Oke. Apalagi yang misalkan nih masuk fakultas hukum, Nah. yang dari malu-malu ngomong tuh di sana kan kebiasaan Oh ya tuh. karena debat ya. Iya, karena debat ini terus sering presentasi. ngomong presentasi tuh bisa dilatih sebenarnya. Jadi public speaking-nya salah satunya juga dikembangin di. Iya, dari kampus. Gitu. Oke, ini makasih ya Siska ada promo ya. Gitu. Jarang-jarang kita dapetin influencer berarti ini. Thank you banget Sis ya sudah berbagi di Iya, kita gitu ya. sama-sama. Sukses terus. Berarti sekarang kesibukan paling utama apa nih? Sekarang sih lagi ngejalanin beberapa campaign gitu kerjasama, sama paling ada panggilan lagi gitu. Syuting lagi. Syuting terus ya. Udah mulai ini atau ada rencana untuk merambah ke bidang lain misalnya? Oh, aku lagi ini juga mau lanjut kuliah S2. Oke. Ngambil hukum juga atau? Iya, mau- notaris. Wow, ya kita doakan ya semoga semakin Iya, sukses ya. amin. Semakin ini terus juga terima kasih udah berbagi pengalaman kuliah di Maranatha Iya, yang menginspirasi sama-sama. juga sekarang jadi social influencer dan ya mungkin nanti kedepannya bisa jadi ini lagi ya, ada banyak hal yang ingin ditambah untuk kedepannya ya di Amin. media, di notarisnya nanti tetap bisa seimbang dan tetap bisa berkarya buat semua. Thank you Siska udah berbagi Iya, bersama-sama kita. sama-sama, Kak. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Salam AIS teman-teman. Integrity, care, and excellence.